Jadi disitulah full conference-nya. Sedangkan pada tanggal 19 itu kita adakan field trip. Ya, seperti itu. Jadi untuk penyegaran sesudah conference kita akan adakan field trip juga. Wow, luar biasa sekali Sobat TPI. Jadi buat yang mau inilah namanya ya kata orang itu kita dapat ikut kuliah tapi sambil jalan-jalan tuh gini prosesnya Sobat TPI. Jadi rugi banget kalau Sobat TPI nggak ikutan ya. Win, sedikit ke Mbak Astri nih Mas Agus. Mbak Astri, 2 konferensi setelah berlalu, itu peserta yang paling banyak dari mana, Pak? Iya, Win. Jadi peserta terbanyak itu memang dari Taiwan itu sendiri. Jadi maksudnya pelajar-pelajar yang berada di Taiwan. Karena memang sebenarnya awal kita membuat IC Taiwan ini untuk sebagai sarana teman-teman yang ada di Taiwan untuk mempublikasikan papernya mereka. Karena kan tahu sendiri ya Win ya, sebagai master atau PhD ada kita punya prasyarat untuk mempresentasikan salah satu paper-paper kita. Seperti itu Mas Win. Tapi walaupun memang maksudnya di ISC Taiwan 2010 dan 2011 juga ada teman-teman kita, teman-teman Indonesia yang berasal dari Indonesia sendiri maupun di luar Indonesia. Seperti itu Win. Iya, luar biasa. Kalau yang dari luar sendiri, di luar Taiwan itu yang paling banyak mostly yang menjadi member atau menjadi peserta di acara ISC ini dari mana paling banyak? Malaysia mungkin? Untuk Malaysia belum ada yang datang waktu itu. Yang pasti memang teman-teman dari Indonesia itu sendiri. Jadi beberapa pelajar atau beberapa mahasiswa dan dosen yang berasal dari Indonesia, dari universitas di Indonesia. Seperti itu, Win. Iya ya, jadi di Universitas di Indonesia. Iya ya. Mbak Astri tadi omongannya kita keputus ya Mbak Astri ya. Kira-kira mungkin kita sedikit ke belakang nih. Soal sejarah. Sebenarnya motivasi didirikannya AISC Taiwan ini apa, Mbak? Kerja. Oke. Jadi gini, Win. Kita itu ada salah satu forum mahasiswa Muslim di Taiwan, yaitu namanya Formit. Dan beberapa teman Formit saat itu memang sangat membutuhkan ya sebuah wadah, di mana wadah ini bisa untuk sarana untuk kita untuk ini Win, komunikasi dan istilahnya kerjasama ilmiah gitu kan. Saat itu kita sedang memikirkan bagaimana kita membuat suatu ya. Terputus sepertinya. Mbak Astrinya terputus. Mungkin kita bisa langsung sambung sama Mas Agus. Mas Agus, tadi Mbak Astri udah cerita tentang motivasi didirikannya ISC. Nah, sebagai ketua ISC yang ketiga ini, sebagai program tahunan, kira-kira ada tema apa aja yang paling menarik nih Mas Agus untuk tahun ini? Iya, baik. Jadi untuk tahun ini kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita membuka 9 klaster. Apa perlu saya sebutkan sesuatu klasternya, Win? Iya, Mbak Astri sepertinya sudah terhubung. Kita mungkin ke Mbak Astri dulu, Mas Agus ya. Ya, Mbak Astri silakan dilanjutkan. Tadi terputus, iya. Oke, mohon maaf sebelumnya mungkin koneksi internetnya. Iya Win, jadi kebetulan kita butuh sebuah forum di luar Formit ya, ini di bawah Formit bahwa jadi kita membuat yang namanya IC-Triple-T. Nah ini juga kita sebenarnya terinspirasi dengan beberapa ikatan ilmuwan yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya IMPAT. Mungkin Win pernah dengar ya IMPAT ya, yang kemarin juga sempat menghadiri beberapa konferensi ICT itu sendiri. Nah, kemudian kita mencoba untuk menginisiasi sebuah forum ilmiah ini yang diharapkan hasilnya itu menjadi sebuah pemicu, Win, untuk peningkatan kualitas riset nasional dan percepatan kapitalisasi ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Nah, karena itulah pada akhirnya kita kepikiran nih untuk buat bagaimana kalau kita buat ISC Taiwan gitu kan. Dan pada akhirnya alhamdulillah di tahun 2010 dengan beberapa rekan-rekan Formit juga kita membuat konferensi pertama yaitu ISC Taiwan 2010, dan alhamdulillah pada saat itu sudah ada kita mengundang beberapa pembicara dari Indonesia juga dari Taiwan itu sendiri dan juga perwakilan dari I4. Mungkin teman-teman PPI semua sebagian kenal ya dengan
Dr. Andreas Raharso sekarang ini menjabat sebagai Ketua I4 dan juga Dr. Khairul Anwar, beliau adalah salah satu pengurus Ikatan Ilmuwan Indonesia I4 dan saat ini juga menjadi asisten profesor di JAIS Jepang. Dan waktu itu juga di tahun 2010 kita mengundang salah satu staf Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu Dr. Cahyono Pranoto. Juga satu lagi yang penting, kita juga mencoba untuk membuka komunikasi ya, dan juga mengundang salah satu pembicara dari Taiwan, tepatnya dari ITRI, Industrial Technology Research and Institute, yaitu Profesor Chih Cheng Chow, PhD and PhD. Jadi pada saat 2010 itu IC-TT itu yang sudah digodok sebelumnya oleh rekan-rekan Formit diresmikan dan pada saat itu kita memilih salah satu direkturnya, dan itu saat ini direkturnya adalah Bunga Primasari, seperti itu Win. Jadi sejarah dan motivasinya seperti itu Win. Iya, baik, luar biasa. Sobat TV udah kebayang dong cara ngejelasinnya ya. Win, luar biasa. Itu ekspektasi harusnya Win menanyakan ya, tetapi belum ditanyakan justru sudah dijawab nih sama Mbak Astri. Luar biasa jawabannya. Makasih banget tuh untuk Mbak Astri ya. Mas Agus sekarang. Mas Agus, tadi kita berhenti di tema-tema yang mungkin bisa dibagi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Agus tema-tema yang paling menarik, dan juga mungkin ini ya biasanya setiap conference itu yang paling ditunggu adalah keynote speaker. Untuk tahun ini siapa? Oh iya. Terima kasih, Win. Ya, silakan Mas. Jadi sebelum saya menjelaskan siapa-siapa saja keynote speaker yang kita undang pada ISC Taiwan tahun 2012, saya ingin menyampaikan sedikit klaster-klaster yang kita buka. Jadi informasi yang ingin saya sampaikan ini supaya nanti bisa ada di antara para sobat PPI di seluruh dunia, sobat PPI pendengar, mungkin ada klaster tersebut yang sesuai dengan bidang-bidangnya, itu silakan mendaftar nantinya. Jadi di sini ada 9 klaster. Yang pertama adalah Culture, Linguistic, and Social Study. Kemudian klaster yang kedua terkait dengan Ekonomi, Management, and Business. Kemudian klaster yang ketiga itu Electronic, Automatic Control, Computer Science, and Information Technology. Kemudian klaster yang keempat Material and Manufacture. Kemudian klaster yang kelima Infrastructure and Disaster Management. Kemudian klaster yang keenam ini termasuk klaster yang baru kita buka pada ISC ketiga ini, karena ISC pertama dan kedua ini belum kita buka, yaitu Renewable Energy and Climate Change. Wow, sangat menarik. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi di dunia saat ini yang sedikit gonjang-ganjing terkait dengan perubahan iklim ya. Jadi kita buka berkaitan dengan itu. Kemudian klaster yang ketujuh itu Environment and Sustainable Development. Kemudian yang ke-8 Agriculture and Agribusiness, dan yang ke-9 ini belum ada juga pada ISC sebelumnya, tetapi karena kita lihat peminat yang sangat besar atas permintaan teman-teman itu, maka kita buka pada tahun ini Health and Pharmacy.